Tidak bisa dipungkiri, banyak persaingan sengit yang terjadi di dalam dunia olahraga sepak bola, baik dari sisi prestasi hingga sisi finansial. Masing-masing klub berlomba untuk tampil unggul, bahkan rela merogoh kocek dalam demi mendapatkan pemain terbaik. Secara tidak sadar, bahkan persaingan ini menimbulkan kesenjangan antar klub. Namun, semenjak merebaknya wabah virus COVID-19, kondisi perekonomian industri persepakbolaan merugi besar. Meski begitu, selain sejumlah kerugian yang ada, krisis corona justru dianggap malah memberikan dampak positif yang dapat membuat industri sepak bola kembali sehat. Kenapa bisa begitu? Sebelum mulai ke pembahasan, klik dulu tombol subscribe di kanan bawah ya sob, dan simak videonya sampai selesai. Oh iya, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya kamu selalu dapat kabar setiap ada video yang baru muncul. 1. Harga pemain akan menyusut. Harga pemain dalam industri sepak bola semakin hari semakin menggila. Dengan kenyataan ini, klub-klub kaya akan semakin kuat sedangkan klub-klub kecil semakin tercekik. Belum lagi permainan para agen yang menaikkan harga pemain seenaknya, yang membuat klub kecil semakin tidak berdaya. Akibatnya, yaitu akan ada ketimpangan antara klub besar dan klub kecil, dan terjadinya persaingan yang tidak seimbang di liga-liga seperti Prancis, Italia, dan Inggris. Namun, setelah adanya krisis corona, nampaknya situasi akan berubah. Berdasarkan hasil penelitian Football Observatory di International Center for Sports Studies, total nilai pasar pemain di 5 liga top Eropa yaitu Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis akan menderita penurunan 28% sebagai dampak pandemi COVID-19. Jika diestimasikan, nilai pasar pemain yang semula 32 miliar euro atau 58 triliun rupiah akan turun jadi 23 miliar euro atau 41,7 triliun rupiah. Dengan catatan, tak ada lagi pertandingan yang dimainkan di sisa musim dan kontrak pemain yang berakhir di Juni tidak diperpanjang. Hal ini bisa jadi angin segar bagi para klub yang mendambakan pemain bintang seperti Paul Pogba yang dibanderol hanya 35 juta euro saja. Klub-klub top juga turut mengalami penyusutan, misalnya saja Manchester City yang menyentuh angka 412 juta euro, Barcelona menyusut sebesar 366 juta euro, dan Liverpool dengan penyusutan terbesar yaitu 353 juta euro. 2. Bursa transfer tidak lagi mencapai triliunan. Dampak pandemi COVID-19 membuat sejumlah gaji pemain, staf hingga pegawai klub dipangkas dan menimbulkan kerugian besar. Klub-klub kecil bahkan diambang kebangkrutan. Mengutip dari Liverpool Echo, harga tiket juga turun dan hak siar TV akan lebih murah. Positifnya, sejumlah klub jadi lebih berhemat dan melakukan perhitungan. Klub besar akan lebih mantap memikirkan strategi ketimbang membeli pemain yang super mahal untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Efek krisis corona membuat sejumlah klub-klub menengah punya kesempatan untuk mendapatkan pemain bagus dengan harga masuk akal. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti, menilai sepak bola akan lebih merakyat karena tak lagi menjadi ladang bisnis yang sekedar mengeruk uang besar semata. Don Carlo menambahkan, krisis corona bisa membuat industri sepak bola lebih benar dan semuanya berpeluang lebih baik. Setelah adanya wabah corona ini, bukan tidak mungkin strategi transfer akan menjadi primadona bagi klub sepak bola ketimbang menggelontorkan fulus secara jor-joran. Agen pemain tak akan lagi dengan seenaknya menaikkan harga pemain. Menjadi menarik untuk dinantikan. Kira-kira seperti apa ya nantinya kondisi sepak bola dunia pasca wabah virus corona? Menurut lo sendiri sob, kira-kira bagaimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum berpisah, kita mau ingetin lagi buat kalian yang mau dapat update berita olahraga terbaru seputar nasional dan internasional, cukup buka aja situs indosport.com.